Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di mata pelajaran geografi. Nah, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga hari ini kalian tetap semangat, selalu sehat terus, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini itu adalah materi terakhir sebelum kalian PHB minggu depan. Jadi, untuk PHB itu dari bab 1 sampai juga dengan bab 2 ini yang terakhir, flora dan fauna, ini juga materi terakhir flora dan fauna, masuk ke dalam materi PHB nanti. Nah, langsung saja, seperti yang kita lihat di sini, ini tuh ada peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu terdiri dari lempeng Asia dan juga lempeng Australia. Jadi Indonesia itu di bagian tengah-tengah. Nah, dan pada zaman dulu itu, sekitar pada 200 tahun yang lalu, Indonesia itu hanya ada 2 benua saja, yaitu ada Gondwana dan juga ada Laurasia. Nah, Laurasia itu ada di bagian utara. Jadi misalkan benua Asia, Eropa, dan Amerika bagian utara. Nah, sedangkan kalau Gondwana itu bagian selatan, jadi kayak benua Afrika, Australia, dan Amerika bagian selatan. Nah, hal ini juga mempengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, jadi ini kayak Kalimantan, kayak Sumatera, Pulau Jawa ini, dan juga ada Asia Tenggara ke atasnya, itu termasuk ke dalam dataran Sunda. Ataupun paparan Sunda. Nah, ini sedangkan ini paparan Sahul ini antara Papua dan juga benua Australia. Jadi ini tuh paparan Sunda itu berarti faunanya itu tipe Asiatis dan ini itu tipe Australis. Ini juga di sini kita gambar ada garis Wales dan juga ada garis Weber. Nah, garis Wales itu adalah garis hayal yang ada di pada peta ini garis Wales ini yaitu antara Kalimantan dan juga ada antara Kalimantan dan ada Pulau Sulawesi dan antara Bali dan juga Lombok. Ini adalah garis Wales. Nah, ini daerah Wales. Nah, sedangkan kalau garis Weber ini berarti ini tuh garis Weber nih di antara Papua nih di sini. Nah, jadi adanya fauna Asiatis dan juga ada Australis. Nah, diingat-ingat tadi ya, kalau Asiatis ini daerah sini untuk garis Wales. Nih, ini adalah fauna Asiatis. Nah, itu adalah fauna Australis, garis Weber. Nah, garis Wales dan garis Weber itu membagi menjadi flora fauna menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian barat, ada bagian tengah ataupun peralihan, dan juga ada bagian timur. Nah, ini tuh ada 3 kawasan utama persebaran flora fauna di Indonesia. Yang pertama tuh ada bagian barat tadi, bagian tengah, dan juga bagian timur. Nih, kawasan flora subregion Indonesia dan juga Malaysia antara Sumatera, ingat Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Ini tuh kalau nggak salah bunga rafflesia ya. Nah, kalau bagian tengah tadi Kepulauan Riau itu antara Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku. Nah, sedangkan subregion Australia bagian timur berarti antara Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Nah, ingat ya. Jadi kalau Australia itu berarti antara Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini ibu lupa lagi ini nama bunganya apa ya. Nah, contoh itu hanya sebagian saja. Kalau kalian nanti lihat di Google itu banyak sekali persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh lanjut, ini tuh adalah persebaran faunanya yang ada di Indonesia juga terbagi menjadi atas 3, sama tadi kayak ada bagian barat, tengah, dan juga bagian timur. Sama saja ini untuk daerah-daerahnya tadi, dan juga nih bagian barat tuh ada orang utan, bagian tengah, dan ini bagian timur ada burung apa ya ini kalau salah nama ini apa ya. Nah, jadi intinya
ini tuh hanya salah satu persebaran faunanya, masih banyak lagi. Ibu hanya kasih salah satu contohnya saja. Tadi itu adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tadi ingat ya, ada garis label, paparan Sunda, paparan Sahul. Jadi dibagi lagi, garis dan garis label itu membagi jadi 3 bagian, bagian barat, tengah, dan juga bagian timur. Nah, bagian tengah bisa disebut juga dengan peralihan. Ingat, dan juga tadi ada fauna Asiatis dan juga Australis. Asiatis itu berarti antara Indonesia dan juga Asia Tenggara. Kalau timur itu kalau Australis itu Papua dan juga benua Australia. Nah, itulah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, langsung yang terakhir, ada pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Pertama itu ada menjaga keseimbangan ekologi, menjaga keseimbangan wilayah. Dengan adanya flora, fauna, tumbuhan itu kan menjaga keseimbangan oksigen, karbon dioksida, begitu. Tadi flora yang juga dimasukin oksigen. Nah, nggak kebayang kalau tidak ada flora dan fauna juga. Nah, dan juga selain sumber daya alam, khususnya untuk manusia itu sangat penting sekali adanya flora dan fauna tersebut. Entah itu untuk obat-obatan, misalkan kayak gitu, untuk obat-obatan juga. Pokoknya banyak lah. Terus kalau untuk manusia sendiri, mungkin kalian sendiri juga sudah merasakannya. Nah, untuk yang kedua ada nilai estetika. Estetika itu berarti keindahan ya. Nah, itu makanya kenapa ada pelestarian flora dan fauna gitu, untuk menjaga flora-flora yang sudah punah, untuk menjaga keindahannya juga. Dan nilai estetika itu bisa kita kunjungi itu di tempat pariwisata kayak cagar alam, taman nasional, hutan raya, atau marga satwa, kayak gitu. Untuk nilai estetika. Nah, yang ketiga ada pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal itu membantu ekonomi negara dalam bidang pariwisata. Nah, banyak sekali kan. Jadi kayak contohnya itu kayak Pulau Komodo, Pulau Wakatobi, ada Bromo. Pokoknya masih banyak ya yang lainnya. Itu tuh untuk membantu mengembangkan ekonomi lokal lewat pariwisata. Pemasukannya itu sangat besar lewat pariwisata juga karena banyak sekali dikunjungi, entah itu baik dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, materi sampai di sini cukup sekian, sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa kalian belajar untuk PHB-nya, semoga nilainya memuaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.